Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik semua. Pada sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai sistem komputer, yaitu di mana sistem itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa harus saling melengkapi ya, harus memenuhi. Jika salah satu sistem itu tidak berjalan maka tidak akan bekerja dengan baik. Kita akan membahas mengenai sistem pada komputer. Untuk lebih jelasnya, mari kita buka materi sebelumnya yang sudah saya share di Google Drive. Silakan dibuka, yaitu mengenai 3 komponen utama sistem komputer. Ya, di sini. Penjelasan lengkap 3 komponen utama komputer, yaitu terdiri antara hardware, software, dan brainware. Ya, di sini. Penjelasan lengkap 3 komponen utama hardware, software, dan brainware ya. Dalam kehidupan sehari-hari seperti belajar dan mengerjakan tugas sekolah, teman-teman pasti sering menggunakan yang namanya komputer atau mungkin sekarang tablet ya. Tablet itu juga mungkin dia adalah pengembangan dari teknologi komputer ya. Jadinya kalau laptop itu sekarang besar, kalau sekarang mungkin, tapi itu tetap juga menggunakan 3 komponen utama ini, yaitu hardware, software, dan brainware, karena cikal bakal dari smartphone itu juga dia mungkin dari komputer ya. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang digunakan untuk membantu kita menyelesaikan pekerjaan, apalagi di era modern saat ini kebutuhan komputer menjadi penting dan menjadi hal biasa. Rencana komputer pertama dilakukan oleh Charles Babbage pada 1897. Hingga saat ini rancangan komputer itu terus berkembang dan ukurannya semakin kecil dan semakin ringan ya. Sekarang mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan yang singkat itu ya, kita bisa memanfaatkan smartphone, di mana di smartphone itu sudah sangat dipermudah ya semua pekerjaan kita. Kegiatan-kegiatan yang bersifat simple itu mungkin sampai yang berat itu bisa dilakukan dengan smartphone. Tapi saya ulangi lagi, seperti ini juga cikal bakalnya itu adalah dari komputer, dan makanya kita mungkin juga belajar dari awalnya dulu ya, sejarahnya seperti itu. Oke. Tahukah teman-teman jika sebenarnya ada 3 komponen sistem komputer yang utama, yaitu hardware, software, dan brainware? Penjelasannya ini adalah untuk mengetahui fungsi dan masing-masing 3 komponen sistem komputer, teman-teman bisa menyimak penjelasan sebagaimana berikut ini ya. Ini hardware. Hardware itu hard itu keras, ware itu adalah perangkat. Hardware itu berarti dia adalah perangkat keras. Perangkat keras itu cirinya mempunyai bentuk fisik. Hardware dapat dioperasikan secara langsung dan berfungsi bagaimana penghubung antara pengguna sistem komputer. Contoh dari komponen hardware antara lain, nah ini hardware itu adalah perangkat keras yang mana itu bisa dilihat oleh mata atau diraba seperti itu. Nah, ini antara lain yang apa yang bisa kalian lihat, berarti itu termasuk. Kalau dalam komputer itu ada mouse, ada keyboard, ada printer, ada CPU-nya. CPU itu sendiri juga terdiri dari banyak komponen ya. Dalam komputer itu juga semua yang bisa dilihat, bisa dipegang dalam sebuah sistem komputer itu dinamakan sebagai hardware atau perangkat keras yang bisa dilihat, diraba. Jangan diterawang, kalau diterawang nanti uang ya. Ya itu seperti apa? Nah itu dalam komputer itu juga ada hardware-nya itu yang ada di dalam itu yang dilindungi oleh casing ataupun tempat
agar komponen-komponen komputer itu bisa aman ya. Mungkin seperti di dalam komputer itu kan juga ada kipas. Mungkin kalau kipasnya terkena tangan atau apa, mungkin kan jika tidak baik terus juga nanti bisa merusak dari perangkat keras tersebut. Yaitu yang pertama itu adalah hardware itu pokoknya semua perangkat yang mendukung kerja dari komputer itu yang bisa dipegang itu adalah hardware. Ini adalah nanti kita membahas hardware itu perangkat keras, kalau software itu adalah program-programnya, kalau kemudian yang brainware itu adalah kita sebagai pengguna gitu ya. Garis besarnya seperti itu. Nah, jadinya apa saja hardware pada komputer ya, itu salah satunya yang paling menonjol itu adalah monitor, itu juga termasuk perangkat keras. Kemudian keyboard, mouse, kemudian CPU itu yang otak utama ini. Di CPU itu sebenarnya juga terdapat banyak komponen-komponen yang bisa kalian ketemu. Salah satunya adalah prosesor. Prosesor itu digunakan sebagai otak dari sebuah komputer. Semua pemrograman sistem akan diproses oleh yang namanya hardware, yang namanya perangkat keras. Nah, perangkat kerasnya itu ya di dalamnya termasuk tadi prosesor, ada RAM, ada hard disk, ada flash disk, ada pokoknya yang bisa terlihat itu namanya hardware. Ya, nanti lebih jelasnya. Kemudian, nah ini hardware ini di sini dijelaskan juga. Dia hardware itu karena dalam sebuah sistem komputer itu ada yang namanya input. Sebuah pekerjaan akan bisa dilakukan ketika komputer itu ada inputan, ada masukan perintah yang harus dijalankan. Kemudian ini sistem komputer ya, hardware itu ada juga yang perangkat input. Perangkat input itu, input device ya, input itu berarti masukan untuk memasukkan perintah kepada komputer. Yang untuk memasukkan apa ya, termasuk salah satunya mouse itu untuk mengarahkan apa yang harus kita kerjakan. Kemudian keyboard termasuk perangkat input yang bisa memasukkan yaitu sebuah program atau software. Berarti dia termasuk kamera itu juga termasuk input. Kemudian mikrofon untuk memasukkan suara diolah menjadi digital kemudian diproses. Kemudian ada lagi kamera itu menangkap gambar. Kemudian input ya, touchpad itu juga termasuk perangkat input ya. Kemudian ini input device. Ini contoh input device adalah keyboard, mouse, webcam, dan scanner. Scanner itu adalah untuk ya hampir seperti kalau kita punya file, kalau sekarang sih bisa difoto juga ya, tapi fungsi utama dulu adalah menggunakan scanner. Kemudian pada hardware itu ya, hardware input, kemudian dia processing device. Processing device adalah data yang digunakan melalui input device, kemudian disebut data tersebut akan diolah komponen processing device karena memang tugasnya untuk mengolah data. Proses ini secara spesifik dilakukan oleh CPU. CPU itu adalah singkatan dari Central Processing Unit, yaitu unit yang pengolahan sentral ya, dan semua perintah yang dimasukkan dari keyboard, dari mouse, dari mic, dari itu akan diproses di Central Processing Unit atau juga dikenal sebagai otak dari sistem komputer. CPU berfungsi untuk menerima, menjalankan dan perintah dan bagian perangkat lunak software. Nah, ini ya diproses di Central Processing Unit. Kemudian beberapa komponen CPU meliputi RAM ya. RAM itu untuk memproses kinerja dari komputer ya. Kemudian VGA menyajikan itu biar jadi proses inputan itu biar tampil di di monitor. Kemudian ada hard drive, ada motherboard, ada proses ini yang untuk membantu prosesnya tadi, termasuk kipas itu membantu proses pendinginan dari hasil kerja prosesor. Kemudian ini perangkat tadi ya, perangkat keras itu terbagi antara
empat ya, di sini diterangkan menjadi 4, yaitu input karena dia adalah proses ya, karena sebuah proses itu harus ada input, kemudian ada proses, kemudian ada output. Nah ini pada processing device ya, tadi ada CPU, ada VGA, ada RAM, itu termasuk bagian dari pemrosesan. Kemudian untuk output device itu adalah memunculkan hasil dari proses atau finishingnya itu mau seperti apa, outputnya itu mau apa ya, termasuk salah satunya adalah printer, headphone. Kalau dia inputannya adalah sebagai voice, maka keluarnya adalah voice juga. Voice berarti nanti keluar dari mulut diterima oleh telinga. Nah seperti itu. Nanti ada webcam munculnya jadi dari monitor, kemudian speaker untuk kemudian printer. Kalau mikrofon itu lebih ke input device ya. Ini ada kesalahan ini. Kalau webcam itu dia juga input ya, seperti ini ya. Nah ini mungkin ini seperti ini. Headphone, printer, speaker, dan keluarannya output itu. Kemudian karena ini adalah sebuah sistem komputer, maka kita juga perlu yang namanya yaitu storage device. Storage device itu adalah untuk untuk menyimpan, untuk merekam semua proses ataupun hasil dari pemrosesan itu kita simpan, yang namanya dari storage device. Storage itu adalah penyimpanannya. Jadi semua program yang kita sudah lakukan itu hasil akhirnya itu akan disimpan pada storage device. Storage device itu yaitu termasuk flash disk, RAM itu juga termasuk memori, kemudian MMC ya, kalau kalian pakai smartphone itu MMC untuk menyimpan hasil prosesan, yaitu foto, teks atau apapun, yaitu storage device. Nah ini saya ulangi lagi, pada hardware perangkat keras itu ada 4 bagian, yaitu bagian input, kemudian bagian proses, kemudian output, dan storage pada perangkat keras ya. Nah storage device. Kemudian tadi setelah kita membicarakan mengenai hardware perangkat keras, nah perangkat keras itu akan bisa bekerja jika adanya software. Software itu adalah kumpulan perintah-perintah yang tidak berwujud ya, dia berupa bahasa pemrograman yang bisa memproses input apa yang kita masukkan oleh software itu yang bekerja ditunjang oleh perangkat keras ya, perangkat kerasnya. Seperti printer itu adalah perangkat keras tanpa software, tanpa adanya aplikasi, maka printer itu tidak akan bekerja. Nah ini kolaborasi dari software dan hardware ini yang sudah mungkin mereka pembuat hardware itu kemudian membuat software juga, bagaimana perangkat keras ini bisa diproses oleh hardware ya, ada perintah-perintah sehingga hardware ini bisa bekerja sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu bahasa pemrograman ini juga ada banyak sekali ya. Nah, ini software ini juga terdiri dari dia juga terbagi antara jadi 3, yaitu antara sistem operasi. Sistem operasi itu ada sebagai pondasi awalnya. Itu kalau Android itu biasanya pakai dia adalah OS Android itu termasuk Lollipop itu Android ya. Kalau di komputer itu dia pakai Windows. Kalau ini kalau di Android di tab HP itu dia adalah sistem operasinya adalah Android ya. Android itu sistem operasi ya. Nah ada sistem operasi, ini ada software terdiri dari 3, yaitu software OS operating system, kemudian utilities, sama utilities ya gitu ya. Seperti itu jadinya.
Utility sama sistem operasi, utility sama pendukung ada satu lagi ya. Coba aplikasi ya. Software aplikasi digunakan dalam program aplikasi yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Dapat dikatakan software aplikasi merupakan program pelengkap pada komputer yang digunakan sebagai sarana pengolahan data. Ya ini ya dijelaskan di ini. Software kembali dibagi menjadi 3 bagian, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Utilities ini tambahannya, ini terjadi dari 3 ya. Software kembali dibagi menjadi 3 bagian, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Software sistem adalah perangkat yang digunakan untuk mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Nah, ini komponen terdiri dari OS seperti Windows XP, Windows 10, Windows 7, Linux, Mac OS. Kalau pada Android itu ada smartphone, itu adalah Android ya. Software aplikasi adalah rangkaian program aplikasi yang digunakan pengguna untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Misalnya software aplikasi ya, aplikasi Microsoft Word dia berarti untuk pengolahan teks, Excel untuk pengolahan angka, kemudian gambar, Corel Draw itu untuk animasi gambar-gambar ya. Kemudian software aplikasi ini sudah tadi ya, aplikasi digunakan untuk dapat dikatakan software aplikasi merupakan software pelengkap pada komputer yang digunakan sebagai sarana pengolahan data. Beberapa contoh software aplikasi yaitu web browser. Web browser itu seperti Chrome, Mozilla, Firefox, Microsoft Office, game, dan masih banyak lagi. Nanti kalian bisa browsing lagi apa itu software itu terdiri dari 3 apa saja. Kemudian nanti kalian bisa browsing juga mengenai seperti apa sih software-softwarenya ini. Nah, kemudian sedangkan software tambahan sendiri mencakup deretan program yang menjalankan tugas-tugas khusus atau tambahan sekaligus melindungi perangkat hardware. Contohnya yaitu software pelengkap ya, termasuk antivirus, screen saver itu dia untuk data recovery, screen saver itu untuk screen saver itu berarti untuk agar pekerjaan monitor itu tidak terlalu berat ya. Kemudian saya ulang lagi tadi, kalau software itu terdiri dari 3, sistem komputer terdiri dari 3 yaitu hardware, software, brainware. Kalau hardware ini terdiri dari 4 bagian yaitu input device, process device, output device, dan storage. Kemudian pada software itu terbagi menjadi 3 yaitu sistem operasi, aplikasi, software aplikasi, dan software utilities ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dalam sebuah sistem komputer itu adalah yang namanya brainware. Apa itu brainware? Brainware itu adalah pengguna software dan hardware, itu adalah diibaratkan sebagai manusia penggunanya, pengguna manfaat daripada software dan hardware itu dinamakan brainware. Di sini dijelaskan brainware adalah salah satu komponen. Nah, jadi merupakan salah satu komponen ya. Jika dari 3 sistem ini salah satunya tidak ada, maka sistem itu bisa dikatakan tidak berjalan dengan baik. Brainware adalah sebuah sistem komputer yang jarang disebutkan dalam sistem Word, tapi bukan berarti komponen ini tidak penting ya. Kehadiran komponen ini tidak bisa lepas dari kesatuan sistem komputer ya. Saya jelaskan tadi bahwa ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Berbeda dari hardware dan software, brainware merupakan faktor yang berasal dari perangkat komputer, faktor yang berasal dari perangkat komputer. Dalam hal ini istilah brainware merujuk pada pengguna komputer, sebab penggunalah yang bisa melakukan sesuatu untuk menjalankan dan mengoperasikan komputer. Tanpa pengguna, komputer tidak dapat beroperasi secara maksimal. Contoh brainware sendiri antara programmer, sistem analis, operator, dan administrator. Nah, itu adalah 3 komponen utama dari. Nah, ini ya, brainware ini juga dia
terbagi dari ini ya. Brainware, programmer itu berarti dia yang membuat program. Sistem analis adalah yang menganalisis sistem dari sebuah program. Kemudian operator itu untuk yang pengguna, pengguna administrator itu sebagai pengadministrasi ya. Ini penjelasan singkat dari saya. Semoga dari sedikit penjelasan ini kalian bisa mengambil kesimpulan. Jika kalian masih ada pertanyaan nanti bisa ditaruh di kolom komentar ataupun nanti bisa japri ke nomor WA Bapak. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari Bapak. Jika ada yang kurang tepat silahkan nanti kita bahas ketika pertemuan offline. Semoga pandemi segera berakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.